Sedulur Kendal, sedulur Widya. Ini dia info terkini dari Widya. Melihat video Garda Nasdem membubarkan demo menolak kedatangan Anies, saya jadi miris. Mereka itu kan pengamanan partai secara internal. Kenapa berani melakukan tindakan keras ke para pendemo? Polisi juga diam saja atas tindakan itu. Seharusnya kan dicegah, bukan dibiarkan membubarkan aksi demo begitu. Negara kita menjamin hak bersuara, berpendapat, berkumpul sesuai undang-undang. Jika Nasdem keberatan dengan aksi massa itu, ya laporkan ke polisi, jangan melakukan tindakan sendiri. Para pendemo itu tidak melanggar apapun. Mereka mengungkapkan pendapat mereka. Pak Anies sendiri di Aceh malah melakukan politik identitas. Ketika berkunjung ke Aceh, usai sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman, Anies menandatangani petisi yang ada di kain putih dan dibentangkan ke jemaah. Tidakkah Anies berpikir bahwa tindakannya itu makin menunjukkan selalu menggunakan tempat ibadah untuk kepentingannya? Kemana dan bagaimana Garda Nasdem bersikap atas ini? Saya tidak mempersoalkan beliau yang menandatangani petisi. Itu hak Pak Anies. Tetapi tidaklah elok jika misalnya Pak Anies meminta lembaran kain putih itu dibawa terlebih dahulu keluar dari halaman masjid. Itu akan lebih elegan dan menunjukkan bahwa Pak Anies benar-benar melindungi Islam yang akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kecil. Masjid seharusnya menjadi tempat yang netral dan steril dari berbagai kepentingan politik. Ini yang harus dipahami dan disadari oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Kita ingat ada ayat dan mayat pada politik pilkada DKI 2017. Percayalah, dalam Pilpres 2024, semua calon presiden itu beragama Islam. Jadi biarkan masjid tetap menjadi tempat ibadah, bukan menjadi tempat konsolidasi dukungan kepada calon presiden tertentu. Tentu tidak elok. Masihkah kita rela masjid menjadi ruang bagi tersebarnya ujaran kebencian, provokasi, hoaks, bahkan caci maki kepada umat muslim? Sebagai umat mayoritas, marilah kita menjadi teladan, contoh baik bahwa agama biar jadi panduan hidup individu, bukan menjadi ajang penggiringan pemilih seorang calon presiden. Tunjukkan kepada umat lain bahwa kita sangat dewasa dalam menyikapi perbedaan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Garda Nasdem pada para pendemo tidak perlu terjadi. Bukankah dalam Islam perbedaan itu merupakan fitrah? Seperti diberitakan, belasan pendemo menggelar aksi diam dengan membentangkan spanduk yang menolak kedatangan Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, di Bundaran Lambaro Aceh Besar. Aksi pemuda dari Aliansi Milenial Cinta Demokrasi itu bertujuan untuk melakukan kritikan terhadap Partai Nasdem. Baru beberapa saat berdemo, aksi menolak Anies Baswedan dibubarkan secara paksa dan diusir oleh Garda Partai Nasdem Aceh. Apalagi pembubaran itu merupakan arahan dari 3 politisi anggota Dewan dari Partai Nasdem. Mereka adalah Daniel Abdul Wahab dan Abdul Rafur, anggota DPRK Banda Aceh, serta Zulfikar, anggota DPRK Aceh Besar.
Sebagai wakil rakyat seharusnya tahu ada undang-undang yang melindungi masyarakat berpendapat. Jika masih sebagai calon saja mereka berani berbuat arogan begitu, bagaimana kalau jadi pemimpin? Aksi tolak Anies Baswedan dari Aliansi Milenial Cinta Damai itu awalnya memprotes Partai Nasdem Aceh yang dinilai terlalu cepat dalam kegiatan safari politik. Dengan memboyong capres Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem ke Aceh. Sebagai daerah yang disebut Serambi Mekah, seharusnya semua partai yang ada di Aceh menerapkan politik kesantunan. Faktanya, sebagai kader daerah Nasdem, cara menyambut Anies ketika datang ke Aceh malah bersikap arogan dan main hakim sendiri. Peserta aksi merasa terancam dan perilaku Garda Nasdem malah menunjukkan mereka mencederai demokrasi yang seharusnya mereka pegang. Ketua Partai Nasdem Kota Banda Aceh, Heri Julius, malah meminta pihak Polresta Banda Aceh untuk mengusut tuntas tanpa izin yang digelar di Bundaran Lambaro, Ingin Jaya, Aceh Besar. Padahal aksi tersebut cukup dengan mengirim surat pemberitahuan, mereka harus banyak belajar dan memahami nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Apalagi jelang pemilu, berbagai acara dukung-mendukung maupun menolak seseorang untuk dicalonkan merupakan hal biasa. Apalagi poster yang dibawa peserta aksi juga biasa saja. Apakah mereka lupa bahwa pendukung Anies ketika Pilkada Jakarta melakukan intimidasi di luar batas nalar? Kita memang harus terus memperjuangkan demokrasi Pancasila dengan terus-menerus. Sebab di berbagai wilayah Indonesia masih terdapat orang-orang yang mengaku demokratis, tetapi perilakunya justru mencederai demokrasi. Kemana mereka ketika Nasdem mendukung Presiden Jokowi? Dan berbagai fitnahan menyerang Presiden? Apakah mereka juga melakukan ketegasan yang sama? Saya ragu. Kita sudah beberapa kali menggelar pilkada, pemilu, pilpres, namun mengapa kita tidak makin dewasa dalam menyikapi perbedaan? Apakah khawatir jika penolakan-penolakan pada Anies makin besar, maka peluang Anies memenangkan pilpres jadi makin kecil? Coba direfleksi saja. Makin besar penolakan berarti ada yang salah. Teman-teman Garda Bangsa harusnya banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengar. Benarkah Pak Anies memiliki rekam jejak yang baik? Bukan hanya sebagai mantan gubernur DKI, mantan rektor Universitas Paramadina, mantan menteri pendidikan, cek saja bagaimana cara kerja mengambil keputusan. Kalian masih punya cukup waktu untuk tetap mendukung Pak Anies. Atau mencabut dukungan, semua terserah Anda. Demikian dulur kendel, info terkini dari Widya. Ini dia, salam seduluran, sedulur kendel.